warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Siti Khairiah asal Lampung Utara. Saya ingin membahas beberapa materi kebidanan yang saat ini banyak mengalami perubahan berdasarkan Permenkes nomor 21 tahun 2021. Kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai asuhan masa kehamilan atau antenatal care ya. Langsung ke materinya. Antenatal care atau ANC adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Sebaiknya seorang wanita ketika mendapatkan keterlambatan haid segera melakukan pemeriksaan ke bidan terdekat untuk memastikan keadaan-keadaan yang dialami. Tujuan antenatal care itu ada tujuan umum, kemudian ada juga tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Tujuan khususnya yaitu untuk memantau kehamilan, menghindari risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, mendeteksi dini adanya kelainan pada janin, mempersiapkan persalinan yang sehat dan aman. Yang pertama tadi memantau kehamilan. Ibu hamil sangat dianjurkan ya untuk melakukan ANC pada bidan, gunanya yaitu untuk memantau kehamilan dari berapa penambahan berat badan sang ibu hamil, kemudian berapa tekanan darahnya, bagaimana keadaan janinnya dengan cara pengukuran DJJ dan lain sebagainya. Kemudian ini menghindari risiko komplikasi. Biasanya ada kemungkinan yang terjadi pada ibu hamil seperti hipertensi dalam kehamilan, ada juga yang hipertensi karena sudah riwayat, ada juga karena yang sudah ada faktor keturunan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi untuk mendeteksi dini adanya kelainan pada janin. Di sini biasanya dianjurkan untuk kunjungan pada dokter spesialis kandungan ya. Biasanya itu pada kehamilan trimester pertama dianjurkan sekali untuk melakukan kunjungan pada dokter obgyn. Karena untuk mendeteksi itu adanya kelainan, bagaimana pertumbuhan sang janin dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan persalinan yang sehat dan aman. Ya tentu saja untuk mempersiapkan persalinan yang sehat aman ya harus dilakukan pemantauan kehamilan yang komprehensif begitu. Sudah ada pengertian, sudah ada tujuan dari ANC. Sekarang kita bahas mengenai standar kunjungan antenatal care. Seperti yang kita tahu dulu, standar kunjungan ANC itu hanya minimal 4 kali. Namun sekarang sudah mengalami perubahan ya menurut Permenkes nomor 21 tahun 2021, yaitu minimal diberikan sebanyak 6 kali. 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, 3 kali pada trimester ketiga. 2 kali pada trimester pertama itu dengan bidan 1 kali, kemudian dengan dokter SPOG 1 kali. Dari usia kehamilan berapa minggu? Kalau menurut Permenkes ini 0 sampai 16 minggu. Kemudian kalau menurut buku KIA itu 0 sampai 12 minggu. Pada trimester kedua minimal kunjungan 1 kali dengan bidan pada usia kehamilan 16 minggu sampai 28 minggu atau lebih dari 12 minggu sampai 24 minggu. Kemudian pada trimester ketiga ini kan 3 kali, bidan 2 kali, kemudian dokter spesialis kandungan 1 kali. Dari usia kehamilan 28 minggu sampai 40 minggu atau melahirkan.
Kenapa sih sangat diperlukan untuk kunjungan ke dokter spesialis kandungan? Pada trimester pertama ini sangat dianjurkan ya untuk mengetahui bagaimana perkembangan si janin. Kalau pada trimester pertama itu sangat dianjurkan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan si janin, perkembangannya gitu. Pada trimester ketiga ini juga dianjurkan 1 kali ke dokter spesialis kandungan, gunanya untuk itu menentukan berapa usia kandungan si ibu, kemudian untuk mengetahui bagaimana bentuk panggul ibu, bagaimana keadaan janin, berapa jumlah amnionnya, berapa jumlah janinnya gitu. Itu standar minimal kunjungan ya. Tetapi Kemenkes sangat menganjurkan ANC yang dilakukan ibu hamil itu 1 kali 1 bulan pada trimester pertama, kemudian 2 kali dalam sebulan pada trimester kedua, kemudian 1 minggu sekali pada trimester ketiga gitu. Kemudian standar pemeriksaan antenatal care. Menurut Permenkes nomor 21 tahun 2021 pasal 13 ayat 7 ya pastinya mengatakan bahwa standar pemeriksaan ANC pada ibu hamil itu terdapat 10T. 10T seperti yang kita tahu bahwasanya sebelumnya ada 7T, ada 14T, ada 10T, kemudian berubah lagi 7T, kemudian 10T, 14T lagi, dan sekarang sudah berubah menjadi 10T lagi. Apa saja sih yang diperiksa? Timbang berat badan dan tinggi badan, kemudian ukur tekanan darah, kemudian ukur lingkar lengan atas, kemudian ukur tinggi fundus uteri, kemudian tentukan presentasi terbawah janin dan denyut jantung janin, kemudian pemberian suntik tetanus toksoid, kemudian tablet FA, kemudian tes laboratorium, tata laksana kasus, dan yang terakhir yaitu temu bicara atau konseling. Berat badan dan tinggi badan. Penambahan berat badan ibu hamil itu sekitar antara 9 sampai 12 kg. Ini menurut buku PWSKIA. Kemudian tinggi badan, kenapa diukur juga untuk penentuan ibu hamil ya? Itu biasanya pada ibu hamil yang tinggi berat badannya kurang dari 145 cm ini kemungkinan terjadinya juga panggul sempit. Tetapi untuk lebih memastikan lagi, pada trimester ketiga ini sangat dianjurkan untuk memeriksakan ke dokter spesialis kandungan, yaitu untuk itu tadi, mengetahui bentuk panggul dan tulang belakangnya. Kemudian ukur tekanan darah normalnya antara 190 ya, 90 hingga 130 mmHg. Kemudian lila normalnya antara sekitar 23,5 cm. Kemudian tinggi fundus uteri itu menurut usia kehamilan. Biasanya di bawah 20 minggu itu kita menentukan dengan pengukuran jari. Berapa jari di atas pusat, berapa jari di atas simpisis. Kemudian presentasi dan denyut jantung janin. Apa sih yang menjadi presentasi terbawah janin? Kemudian berapa DJJ-nya? DJJ yang normal itu antara 120 hingga 160 kali per menit. Kemudian status tetanus toksoidnya, kita screening status TT-nya. Apakah ini kehamilan pertama ibu? Lalu kita tanya untuk menentukan TT1-nya. Apakah waktu sekolah dulu SD-nya ibu disuntik tidak? Kemudian waktu berapa kali ditanya. Kalau beliau bilang 1 kali, nah, kemudian kita tanya lagi, sebelum
hamil sebelum menikah disuntik lagi tidak, Bu? Gitu. Jika ibu mengatakan, oh iya disuntik 1 kali, berarti itu sudah TT2. Berarti untuk menentukannya yang sekarang ini adalah TT3 gitu, dan lain sebagainya. Nanti dijelaskan di video selanjutnya ya. Kemudian tablet FE ini minimal diberikan 60 butir selama masa kehamilan. Kemudian tes laboratorium meliputi apa saja? HB, protein urin, kemudian golongan darah dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan si ibu. Protein urin ini untuk menentukan jika si ibu hamil ini tekanan darahnya tinggi, kemudian ditemukan udem pada muka dan kaki misalkan, ini harus dilakukan pemeriksaan protein urin gitu. Untuk tata laksana kasus ini kita sesuaikan dengan kewenangan kita. Kita tidak boleh melanggar kewenangan bidan yang sudah diberikan, harus benar-benar sesuai dengan kewenangan. Kemudian temu bicara atau konseling ini disesuaikan dengan kebutuhan ibu. Misalkan ibu biasanya kalau anemia HB-nya kurang dari 11 gram per DL, tes labnya HB, kemudian konselingnya apa? Ibu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian ibu dianjurkan untuk mengonsumsi daging merah dan lain sebagainya. Oke, thank you for watching. Untuk materi kali ini saya rasa sudah cukup. Jika ada pertanyaan, bisa silakan komen. Sekali lagi terima kasih sudah menonton presentasi dari saya. Ini merupakan presentasi pertama saya ya di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sejawat, terutama untuk mahasiswa kebidanan. Terima kasih. To be happiest midwife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Siti Khairiah asal Lampung Utara. Saya ingin membahas beberapa materi kebidanan yang saat ini banyak mengalami perubahan berdasarkan Permenkes nomor 21 tahun 2021. Kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai asuhan masa kehamilan atau antenatal care ya. Langsung ke materinya. Antenatal care atau ANC adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Sebaiknya seorang wanita ketika mendapatkan keterlambatan haid